Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan paling utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kesempatan yang mulia ini insyaallah kembali kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Kitabul Jami', pembahasan yang di dalamnya mengumpulkan al-jami', seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak. Dalam kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, yang mana panduan kajian kita ini ya, penjelasannya kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala ya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah ya membahas dua hadis dari Kitabul Jami', dan selanjutnya kita akan lanjut hadis ketiga. Ya. Lanjut hadis yang ketiga. Kita bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali alaihi nasu. Ya. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru ya, albir itu artinya kebaikan. Husnul khuluqi. Apa itu albirru? Albirru itu, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kalau mau dikatakan seseorang itu berbuat baik dan dikatakan orang baik, maka jawabannya apa? Dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau mau dikatakan orang baik, maka dia harus memiliki ya etika yang terpuji. Itu baru orang baik. Ya kan? Nah, sebaliknya wal ismu ya, adapun al ismu ini ya lawan dari al-birru. Anonimnya ya, dari al-birru adalah al-ismu dalam bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan, al-ismu adalah dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Wal ismu ma haka fi sadrika.
sesuatu itu dinilai dosa, ya. Kapan? Apabila hati itu apa ya, Bang? Hati itu ketika akan melakukannya itu gelisah. Ya. Gelisah itu batinnya itu nggak tenang kalau melakukan itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, tapi kayak ada gejolak di dalam ya hati kita, ada gejolak, ada penolakan dari batin kita, itu ya salah satu barometer indikasi hal tersebut adalah dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa karihta an yattali alaihin nasu. Terus engkau nggak suka jika orang lain mengetahuinya. Kebanyakan orang ingin apa yang dia lakukan itu ya orang lain pun juga tahu gitu. Itu berarti dia menyukai apa yang dia lakukan. Ya. Apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia perbuat, ya. Jika ada keinginan agar orang lain juga tahu, itu kebaikan. Tapi kalau seandainya perbuatan yang dia lakukan, ya, dia tidak ingin, bahkan nggak mau, bahkan dia akan merahasiakan, jangan sampai ini orang lain tahu, ya kan? Nah, itu berarti Allah indikasi yang dengannya kita bisa menilai itu adalah dosa. Ya. Itu sebuah kesalahan, ya kan? Baik, jamaah yang saya muliakan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia bernama siapa? Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ceritanya hadis ini berawal dari pertanyaan ya yang diajukan oleh seorang sahabat yang mulia bernama siapa tadi? Nawas bin Sam'an. Ya. Yang ditanyakan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah salah satu metode, ya metode untuk apa namanya belajar, yaitu dengan apa? Bertanya, ya bertanya. Bahkan metode belajar yang paling ya efektif, yang bisa langsung dipahami oleh kebanyakan orang. Karena langsung ke inti permasalahan. Beda halnya kalau seandainya seorang guru menjelaskan penjelasan, ya kan? Itu pemahaman yang hadir ada yang bisa mengambil 1 faedah, gitu kan? Ada yang bisa mengambil 2 faedah, 3 faedah, demikian. Nah, terkadang faedah tersebut ketika terjadi di lapangan, ya, sebenarnya jawabannya sudah dia dapatkan di majelis. Tapi ketika ada problem, masalah di lapangan, di luar sana, dia nggak tahu bagaimana cara ya menyelesaikan problem masalah tersebut. Prakteknya itu kadang-kadang mereka nggak semua orang bisa, gitu, ya kan? Nah ini sering terjadi, ya sering terjadi, sama kita. Misalnya,
hukum ya air bekas minumannya hewan. Ya, bolehkah dipakai untuk berwudu? Ya kan? Mungkin ketika belajar fikih, ya kan, itu sudah dijelasin, ya, bahwasanya air itu bermacam-macam. Ada yang air yang suci dan bisa mensucikan, artinya bisa dipakai untuk berwudu. Ada airnya suci tapi nggak bisa dipakai untuk berwudu, kan gitu, ya kan? Ada air yang suci dan bisa dipakai untuk berwudu, untuk toharo, ya kan? Misalnya air sumur, gitu kan, suci, bisa dipakai untuk berwudu. Air hujan suci, untuk bisa dipakai untuk berwudu. Ada air yang suci, dia nggak najis airnya, suci, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Contohnya apa? Contohnya, apa? Air susu, pokoknya air-air yang sudah ya keluar dari zat aslinya, dikasih pewarna kayak teh, gitu kan? Tetap air kan? Bisa nggak pakai untuk berwudu? Tidak boleh. Tapi suci nggak bisa, suci dia, nggak najis. Tapi ada air, dan juga ada air yang dia air tidak suci, artinya sudah najis, tentu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa untuk pakai berwudu, ya, mandi dan lain sebagainya. Mandi junub maksudnya, misalnya tidak bisa menghilangkan hadasnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kan gitu. Nah, timbul nih problem. Dia punya air, ya kan? Ternyata airnya itu diminum oleh kucing. Gimana tuh hukumnya? Tuh kan? Padahal udah belajar tuh jenis-jenis air, ya kan? Tadi ada air yang suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada air yang najis, tentu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu ilmu, betul tidak? Teori. Ketika terjadi problem, masalah, kasus di lapangan, ya kan? Ini air, ya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri nih, diminum sama kucing. Bukan kucing aja, bahkan datang tikus juga ikut minum. Gimana nih air nih hukumnya nih? Bisa nggak dipakai untuk wudhu? Tuh, kasus. Kadang-kadang jamaah kita sudah paham teorinya, cuma kadang-kadang ketika ada kasus di lapangan, untuk menempatkan ini suatu hukum, satu hukumnya air suci dan mensucikan. Airnya masih suci nggak tuh? Pertanyaan itu aja dah. Hah? Suci. Ada yang bilang suci, ada yang mengatakan diminum sama kucing, diminum juga sama tikus. Airnya masih suci tidak? Ayo. Hah? Tergantung. airnya ya, airnya dari ini, airnya suci, dia dari air keran, ya, dari air dia tinggal sebentar, mungkin lagi telepon gitu kan, ya kan, air dari keran, dia tampung airnya ya dalam kayak baskom gitu, dia mau berwudu gitu misalnya, ya kan, mungkin airnya juga terbatas, mati lampu sehingga air toren sudah habis gitu misalnya gitu ya. Nah, terus dia telepon, ya, tiba-tiba ketika dia telepon ada anjing, ada kucing yang minum. Terus kemudian tiba-tiba ada tikus juga yang minum. Tikus lewat hampir minum karena dia sekitar udah nggak ada lagi air gitu kan, mati lampu. Misalnya. Nah, ini jadi terkadang artinya ada yang bisa mengambil kesimpulan hukum dari pelajaran yang telah pelajari di majelis ilmu misalnya, tapi tidak sedikit juga orang yang belum bisa mengambil kesimpulan hukum ketika ada kasus-kasus di lapangan. Nah ini jawabannya dari kasus tadi, nggak saya biarin ngambang ya. Jawabannya adalah ya tetap suci, ya, walaupun diminum sama kucing, walaupun diminum sama tikus, walaupun diminum sama kambing. Ya.
Karena apa? Karena semua hewan, ya, apakah hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan. Kucing haram nggak dimakan? Haram, ya kan? Maka bekas air liurnya itu tidak najis. Ini kaidahnya. Semua hewan, ya, semua hewan, baik hewan itu boleh dimakan seperti kambing kan boleh makan, ayam, apalagi sapi gitu kan, itu boleh dimakan, ya. Dan hewan yang tidak boleh dimakan termasuk apa? Kucing, tikus, ya kan, nggak ada yang makan tikus kan? Ya haram makan tikus. Kucing juga nggak boleh dimakan, ya kan? Ya kan? Burung elang tiba-tiba juga mampir karena subhanallah saking nggak adanya air di sekitar situ sampai kehausan seluruh makhluk yang di sekitarnya, gitu ya. Elang itu makan. Elang haram nggak dimakan? Haram. Kenapa? Karena alasan dia punyai taring, cakar. Dia termasuk hewan buas. Ya, dia memangsa hewannya dengan ya cakarnya. Baik. Jadi hewan yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan itu air liurnya apa? Semuanya tidak najis. Ya. Kecuali dua hewan. Apa itu? Anjing dan babi. Tuh. Ya kan? Anjing dan babi. Kalau anjing, ya, itu air liurnya jelas najis. Adapun bulunya, ya, menurut pendapat yang lebih kuat, ya, bulunya itu tidak najis. Kalau babi semuanya najis. Ya, babi. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu najis semua itu. Itu babi. Ya kan? Nah, kalau seandainya dua hewan ini minum di bejana tempat air mau kita pakai untuk berwudu, maka itu najis hukumnya. Kenapa? Karena air liur anjing dan babi adalah najis sehingga terkontaminasi dengan najis pada air wudu kita. Hukumnya apa? Tidak boleh yang dijadikan media untuk berwudu. Ya, alias najis status airnya. Najis status airnya. Baik. Illa kecuali kalau seandainya apa? Airnya jumlahnya qullatain, sudah 2 qullah. Idza kana al-ma'u qullatain fala yunajjisu syai'. Kalau seandainya airnya 2 qullah, ya, itu tidak tidak terkontaminasi dengan najis sedikit pun. Karena jumlahnya banyak. Ya kan? Jumlahnya banyak. Demikian. Masalahnya adalah kalau seandainya dia hewan tersebut minum di bejana yang tidak sampai ke qullatain. Bejana biasanya tempat minum kita, ya. Misalnya gayung gitu atau ember juga belum sampai, rata-rata ember juga nggak sampai qullatain 2 qullah itu. Ya kan? Demikian. Baik. Nah, ini sama jamaah, ya, kita kembali kepada pembahasan kita tentang di antara metode belajar yang paling efektif adalah apa jamaah? Bertanya. Ya. Bertanya ini paling efektif. Ya, jadi jamaah misalnya ketika ada pelajaran seperti ini, ya, ada kajian kitab seperti ini, dijelaskan suatu penjelasan hukum, terus kemudian tiba-tiba terbersit di benak kita sebuah pertanyaan, itu langsung aja catat. Ini yang nanti akan saya tanyakan gitu. Ya kan? Biar apa? Biar langsung kasus yang pernah kita alami langsung terjawab dan nyambung dengan materi yang dibahas gitu. Ya. Nyambung dengan materi yang dibahas. Apa sisi pendalilan, apa sisi kesimpulan hukum, kenapa kasus yang pernah kita alami tersebut hukumnya A, hukumnya menjadi B. Alasannya ada di pelajaran kita. Jadi ketika ingat, itu ketika mencatat langsung aja dicatat. Oh, mumpung ingat nih, langsung catat. Ya, langsung catat. Jangan dibiarin. Kenapa? Karena itu lupa. Ya kan? Pelupa manusia. Itu bahasa kata insan itu berasal dari antara makna insan dari kata nasya yansa. Ya, nasya artinya lupa. Ya kan? Artinya lupa. Sebagian orang pendapat seperti itu. Baik. Nah, sahabat
yang mulia bernama Nawas bin Sam'an, dia ngerti nih metode yang terbaik, ya. Mumpung ketemu Nabi nih, gitu. Jarang-jarang mungkin bisa ketemu Nabi SAW dan kesibukan beliau yang luar biasa, dan kesibukan ya dirinya juga yang juga mungkin tidak bisa terus menerus bersama Nabi SAW. Mumpung ada Nabi, dia nanya, gitu kan? Dia pakai metode yang terbaik ketika belajar. Apa pertanyaan dia? Pertanyaannya umum banget. Ya, pertanyaan umum banget. Ini pertanyaan yang semua orang itu membutuhkan pertanyaan ini. Ya, maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan Nawas bin Sam'an. Pertanyaan cuma dua. Yang tadi apa? Pertanyaan yang pertama, apa itu albir? Apa itu yang namanya kebaikan? Yang kedua, pertanyaan apa? Apa itu al-ismi? Apa itu dosa? Udah itu aja. Ya, sekilas dia pertanyaan yang ya familiar lah, pertanyaan yang orang mungkin semua sudah tahu. Ya, namanya kebaikan ya pasti berbuat baik. Gitu. Yang namanya dosa ya pasti berbuat yang enggak baik, kan begitu. Ya, tapi subhanallah jamaah yang saya muliakan, kalau kita lihat penjabaran dari Syekh Abdullah bin Abdullah bin Bas, ya, dan juga para ulama yang lain menjelaskan hadis ini luar biasa, faedahnya luar biasa. Ya, baik. Jadi ya, pertanyaan yang ditanyakan oleh Nawas bin Sam'an ini jamaah bukan hanya sekedar pertanyaan. Yang kadang-kadang orang itu bertanya tujuannya itu macam-macam. Ya, dan itu diantara adab yang kurang baik. Ya, jadi masalah bertanya pun sudah diatur oleh agama kita. Luar biasa. Ya. Macam-macam tuh di antara adab yang kurang baik ketika bertanya adalah dia ingin bertanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang jarang terjadi. Yang jarang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah terjadi. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dibahas dan tidak penting untuk dijawab sebenarnya. Ya. Nanti akan ada hadis ya di bab tentang as-silah, itu menyambung tali kekerabatan nanti di bab berikutnya. Ya, di antara yang Allah Ta'ala haramkan, ya innallaha harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharam pada kalian, di antaranya adalah apa? Ya, wa karihalakum qila wa qala wa kasratus su'al. Ya. Diharam kepada kalian dan dibenci bagi kalian itu apa? Ya, kasratus su'al. Ya. Kasratus su'al itu ada dua makna, yaitu banyak meminta, ya, banyak meminta. Yang kedua, banyak bertanya. Dan di antara yang dibenci, yang banyak bertanya adalah pertanyaan yang tidak penting. Ya, saya teringat dengan cerita dari guru kami, ya, yang belajar dengan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, beliau termasuk ulama besar di kerajaan Arab Saudi. Jadi Syekh Shalih Fauzan ditanya, ya Syekh, dimaklumin bersama kisah tentang Yusuf dan Zulaikha, gitu kan? Tahu ya kisah Yusuf sama Zulaikha? Tahu nggak? Kisah Nabi Yusuf sama Zulaikha, tahu ya? Ya. Nah, bukan Yusuf dan Zulaikha, maaf. Kisah antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Dengan Ratu Bilqis. Tahu ya kisah ini? Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis? Sudah tahu ya? Baik. Sama-sama Nabi Sulaiman adalah seorang raja, nabi dan raja. Bilqis juga
Seorang ratu, memiliki kerajaan yang luar biasa. Jadi penanya ini bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, "Ya Syekh, bagaimana ending ceritanya antara antara Nabi Sulaiman dengan Zulaiha? Apakah mereka jadi menikah?" Ya. Ini ditanya oleh penanya kepada Syekh Shalih Fauzan. Ya. Syekh Shalih Fauzan dia menjawabnya dengan candaan. Ya. Tapi setelah itu memberikan nasihat. Apa kata beliau? Sungguh sangat disayangkan. Saya tidak menghadiri pesta pernikahan mereka berdua. Jadi saya nggak tahu ya apakah mereka jadi menikah atau tidak. Kata Syekh Shalih Fauzan. Ya akhi, ini pertanyaan nggak perlu ditanya dan ini termasuk pertanyaan yang kata Rasulullah SAW, wa karihalakum, dan dibenci ya perbuatan yang jika dilakukan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Apa itu? Kasratus soal, banyak pertanyaan, dan di antara pertanyaan yang nggak disukai apa? Pertanyaan nggak penting. Itu di antara ya bertanya yang tidak beradab. Ya, tidak beradab. Ada pertanyaan yang tujuannya ingin menjatuhkan orang yang ditanya. Ada yang bertanya ingin menguji orang yang ditanya. Ada pertanyaan ya tujuannya ingin ingin menjatuhkan, pertanyaan yang mana dia tahu pertanyaan tersebut jawabannya, tapi tujuannya agar yang lain juga tahu ini bagus. Ya, dia sudah tahu jawabannya. Cuma menurut dia pertanyaan ini yang tahu jawabannya baru dia. Dan kalau dia tanyakan pertanyaan ini sehingga dijawab oleh seorang guru, ya itu faedahnya besar sekali dirasakan oleh orang yang hadir. Jadi orang yang hadir juga tahu jawabannya. Nah, ini pertanyaan bagus seperti ini, ya kan? Jadi di sana ada adab-adab dalam bertanya pun juga ada. Subhanallah. Ya. Nah, di antara adab dalam bertanya dicontohkan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu apa? Dia bertanya tujuannya untuk mengamalkan ya jawaban yang nantinya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ciri-ciri sahabat. Para sahabat itu kalau bertanya itu benar-benar menginginkan kebaikan. Ya. Ya kan? Setiap kali bertanya, pasti pertanyaannya adalah pertanyaan yang untuk kepentingan kebaikan mereka di akhirat. Ya. Nah, ini diantara pertanyaan yang disebut oleh Nawas bin Sam'an adalah pertanyaan yang dia mau agar dia bisa mengamalkan ya ilmu tersebut jika dia mendapatkan jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak, hendaknya ini kita contoh beliau ini. Ketika dalam pengajian, ketika kita belajar sama seorang guru, kalau kita ingin bertanya, maka niatkan pertanyaan tersebut agar kita bisa mengamalkannya. Nah, ini diantara ya tips ya dalam bertanya, ya agar bisa dirasakan manfaatnya oleh minimal dirinya sendiri. Ya, alhamdulillah kalau dengan sebab pertanyaan tadi ada orang juga yang bisa mengamalkannya, maka dia pun juga mendapatkan pahala. Subhanallah. Ya kan? Ini contoh yang perlu kita ya tiru. Ya, contoh dalam bertanya. Ya, dijawab para ulama di sini Nawas bin Sam'an bertanya dalam rangka ingin mengamalkan ya ilmu yang akan yang dia tanya yang nantinya akan dijawab Rasulullah SAW. Baik. Pertanyaan sudah jelas tadi, apa itu albirru? Jamaah yang saya muliakan. Ya. Jawaban Nabi SAW, apa itu albirru? Apa itu kebaikan? Apa itu kebajikan? Ya kan? Jawab Rasulullah SAW, albirru husnul khuluq. Ya. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik.
Jamaah yang saya muliakan, tentunya semua kebaikan adalah kebajikan. Semua kebaikan itu merupakan akhlak yang mulia. Ya. Tapi jamaah, kenapa Rasulullah SAW hanya mengkhususkan kebaikan itu adalah husnul khuluq, hanya akhlak mulia, seolah-olah gitu kan? Maka jawabannya adalah hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu adalah kebaikan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Kan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa itu sih yang namanya albir itu, kebaikan itu? Rasulullah bilang, albir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Berarti orang yang memiliki akhlak yang baik, berarti dia berada di atas albir, di atas kebaikan. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Ya kan? Seperti sholat sunnah, gitu kan? Seperti puasa sunnah. Ya kita nggak bicara yang wajib ya, karena yang wajib sudah mesti dilakukan seorang hamba. Ya kan? Puasa wajib, sholat wajib itu sudah mesti kewajiban seorang hamba. Ya kan? Tapi ketika orang melebihi ya dari kewajiban dia dengan melaksanakan sholat sunnah, dengan melaksanakan puasa sunnah, apakah itu tidak kebaikan? Itu tidak dikatakan kebaikan. Ya. Karena Rasulullah hanya menyebutkan akhlak yang baik. Ya kan? Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud akhlak yang baik. Jadi seolah-olah ya albir itu hanya disematkan kepada orang yang memiliki akhlak yang baik saja. Adapun amal-amal ketaatan yang lain seolah-olah itu tidak masuk ke dalam kategori definisi albir yang namanya kebaikan tadi. Ya. Itu seolah-olah. Terus jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah penyebutan pengkhususan dari Rasulullah SAW, albirru adalah husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah orang memiliki akhlak etika yang terpuji, ya, itu menunjukkan keistimewaan akhlak, keistimewaan bagi orang yang memiliki akhlak, keistimewaan bagi mereka yang memiliki etika dan berbudi tinggi, yang berbudi luhur. Ada keistimewaan, ada keutamaan yang khusus, ya kan? Nah, hal tersebut berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, ya, yang disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Ya. Loh, kan haji itu ada apa namanya? Bukan hanya arafah saja, tetapi apa? Yang haji itu apa? Juga bermalam di Mina, kan gitu. Haji itu diantara amal-amalan haji apa? Melempar jumroh. Tapi kok Rasulullah hanya mengatakan haji itu adalah arafah. Sekilas yang namanya haji itu ibadahnya, amaliyahnya hanya arafah saja. Ya, bermalam di mana? Di Arafah. Di Arafah. Kan gitu. Maka jawabannya bahwasanya ya Arafah itu adalah ibadah haji yang paling agung dibandingkan ibadah-ibadah haji yang lainnya. Demikian pula dengan penyebutan Nabi albirru husnul khuluq. Ya, mau tahu apa itu albir? Yaitu adalah akhlak yang baik. Apakah berarti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah itu bukan akhlak yang baik? Apakah berarti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah itu bukan perbuatan baik? Itu perbuatan baik juga. Tetapi dari sekian perbuatan baik itu yang paling baiknya, yang paling istimewanya, yang paling memiliki keutamaan adalah memiliki akhlak, etika, berbudi, kerti yang luhur. Bisa dipahami ya? Tuh. Betul, sholat sunnah itu perbuatan baik. Betul, puasa sunnah perbuatan baik. Betul, bersedekah itu adalah perbuatan baik. Tapi ada yang lebih baik. Apa itu? Memiliki akhlak yang baik. Itu lebih istimewa lagi.
Ini maksud dari hadis tadi, ya. Barakallahu fikum. Jamaah yang sama saya muliakan, ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang tinggi, ya, etika yang mulia, itu merupakan kebaikan yang paling istimewa dibandingkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dalilnya apa? Di antara hadis diriwayatkan Ahmad, ya, yang disahihkan Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami', ya. Apa kata Nabi? Laisa syai'un athqala fil mizani min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat, athqal, lebih berat. Ya. Fil mizan, yang nanti ditimbang pada hari apa? Di akhirat nanti, yang mana seluruh amal perbuatan seorang hamba akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Tidak ada yang lebih berat timbangannya dari sekian kebaikan-kebaikan yang ditimbang itu, melainkan, ya, lebih berat daripada apa? Min khuluqin hasanin. Lebih berat lagi akhlak yang baik. Lebih berat lagi orang memiliki etika yang mulia, berbudi pekerti yang luhur, itu timbangannya kalau ditimbang lebih berat daripada kebaikan-kebaikan yang lain. Itu dia. Ya kan? Subhanallah. Nah, yang membuktikan apa yang saya sebutkan tadi, ya, bahwasanya orang ada yang berpuasa sunnah, rajin banget, bahkan sholat malam nggak pernah tinggal, ya, itu bisa dikalahkan pahalanya dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, walaupun orang yang memiliki akhlak baik tadi tidak sholat malam, tidak puasa sunnah. Apa hadisnya? Hadis diriwayatkan, ya. Oleh Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, innar rajul, sesungguhnya, ya, seseorang la yudriku bi husni khuluqihi, yang memiliki akhlak yang mulia, benar-benar dia bisa meraih darajatas shaimil qaim, ya, dia benar-benar bisa meraih derajatnya orang yang puasa sunnah dan orang yang qiyamul lail. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang baik itu, ya, ternyata memiliki keistimewaan, terkhusus di akhirat. Ketika ditimbang, ya, dia lebih berat. Ya. Bahkan disebutkan apa? Menyamai, ya, bisa meraih derajat orang yang senantiasa apa? As-shaim wal qaim. Orang yang berpuasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Di sini disebutkan bukan tidak ada wawunya, ya. Darajatus shaimil qaim. Dia puasa sunnah, rajin puasa sunnah, plus dia juga apa? Sholat malam. Ya. Udahlah dia rajin puasa sunnah, ya, sholat malam pun nggak tinggal. Itu bisa diraih pahalanya, ya, dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Walaupun orang yang memiliki akhlak baik tadi tidak rajin puasa sunnah, tidak pula dia sholat Subhanallah. Ya jamaah, ya.
Subhanallah. Jadi bisa jadi orang yang memiliki akhlak yang baik itu bisa jadi mungkin saja ya jarang sholat malam dan jarang puasa sunnah. Tetapi karena ia memiliki akhlak yang mulia, ya kan orang yang memiliki akhlak yang mulia itu disenangi sama orang ya. Orang senang dekat sama dia, gitu kan? Kalau duduk bersama dia itu orang tuh kepingnya lama-lama aja udah, ya, gitu ya. Kemudian kalau dia ngomong itu orang kok merasa tenang hatinya, senang dengar wejangannya gitu. Ya. Orang kalau ada ya bersama tinggal yang di situ ada akhlak orang yang memiliki akhlak yang baik, ya itu merasa senang. Kenapa? Sering dapat bantuan dari dia, gitu kan? Orang yang seperti ini jamaah, orang lain senang dengan dia, selalu betah duduk bersama dia, senang mendengar wejangannya, ya, senang dengan bantuan yang selama ini diberikan, banyak orang yang manfaat dari dia. Ya, ini orang ini walaupun dia tidak atau jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, ya itu pahalanya lebih berat nanti di timbangan di akhirat. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan mungkin ini dalil yang ketiga ya. Saya merasa lebih cukup. Bahkan kalau tidak ada dalil yang lain kecuali hadis ini saja yang menunjukkan keutamaan bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia, ini dalil ini sudah cukup. Satu ini sudah cukup. Nggak perlu dalil-dalil yang lain. Apa itu? Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya adalah hadis sahih disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Nabi SAW? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqa. Ya. Orang yang paling dekat, ya, aqrabukum minni majlisan, yang paling dekat kedudukannya, ya, denganku, kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat kedudukannya sisiku. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti siapa? Ya, orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Itu yang paling dekat kedudukannya, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya kan? Memang di sana ada juga keutamaan orang yang menyantuni anak yatim. Kata Nabi SAW, dia nanti bersamaku dia di surga seperti ini. Ya kan? Cuma kan kadang-kadang nggak semua orang bisa menyantuni anak yatim. Ya kan? Waduh, ini kesempatan untuk bisa dekat sama Nabi di surga itu kayaknya bagi saya ya dengan kondisi ekonomi yang sekarang ya sulit untuk menyantuni anak yatim. Ya, maka cari amalan yang lain yang nantinya bisa dekat dengan Nabi SAW. Apa itu? Ya, memiliki akhlak yang terpuji. Subhanallah jemaah. Siapa yang tidak kepingin nanti ya surganya bersama Nabi SAW? Iya kan? Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik kepada kita untuk bisa bersama Nabi SAW nanti yang akhir. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jamaah, ya kita berdoa kepada Allah agar ya kita diberikan taufik. Agar apa? Agar diri kita ya bisa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai jamaah ada yang mengatakan begini, ya. Saya tidak bisa mengubah akhlak saya. Ya kan? Ada kan orang bilang seperti itu. Saya udah nggak bisa mengubah akhlak saya. Saya memang modelnya begini, mau gimana lagi? Tipe saya orang yang seperti ini, mau gimana lagi? Ya. Saya modelnya yang seperti ini orangnya, sikapnya yang sudah seperti ini, bawaannya dari lahir seperti ini, mau gimana lagi? Nggak bisa cuma, ya. Atau kalimat-kalimat seperti itu yang lainnya. Ya. Saya memang orang yang suka marah, mau apa? Ada yang bilang gitu nggak?
Ya kan? Saya orangnya temperamental, ya, temperamen, ya. Kembali lagi, gitu kan? Dia menuntut orang agar bisa memaklumi dia, tapi dia tidak bisa memaklumi orang lain. Dia menuntut orang lain untuk apa? Bisa menerima diri dia, tapi diri dia nggak bisa menerima orang lain. Ya. Disuruhnya orang apa? Mengerti. Saya tipenya yang seperti ini. Saya yang tukang marah. Saya yang temperamen. Mau gimana lagi? Ya kan? Jamaah yang saya muliakan. Ya. Ketahuilah bahwasanya setiap orang itu bisa mengubah akhlaknya. Mengubah apa? Mengubah kepribadiannya. Ya. Caranya bagaimana? Ya berlatih. Ya, dicoba. Dibiasakan. Agar ya kepribadiannya yang awal mulanya kurang baik menjadi baik, gitu ya. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman ya hasuna khuluquhu." Ini dalil ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak itu bisa dilatih. Akhlak itu bisa dibiasakan, kepribadian itu bisa diubah. Gitu ya. Dalam riwayat lain, liman hassana khuluquhu. Ya. Kata Nabi, aku menjamin istana di bagian atas surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang ya memperbagus akhlaknya, orang yang memperindah akhlaknya. Ya. Jadi kata hassana itu adalah ilmu sharaf, ja'lu syai'i apa? Hasanan. Membuat sesuatu menjadi baik. Yang mungkin awalnya kurang baik jadi baik. Itu kan proses. Berdasarkan hadis ini kata para ulama bahwasanya akhlak kepribadian itu bisa dilatih. Ya. Ala bisa karena biasa, dibiasain gitu. Ya kan? Jadi nggak ada istilah saya yang orang temperamental, saya orang memang tipe yang begini, mau gimana lagi? Nggak bisa. Sudah bawaannya dari sana, dari sononya begitu. Apalagi tempat daerah saya begini. Nggak. Tidak. Ya, itu bukan alasan. Nabi SAW juga bersabda hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, kata Nabi apa? Man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar. Tuh. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berusaha untuk bersabar. Rasulullah ngerti bahwasanya ya tidak semua orang ya dari lahirnya Allah karuniakan apa karunia untuk menjadi orang sabar. Rasulullah ngerti. Gitu kan? Makanya di sana ada dalil-dalil yang memotivasi agar apa? Agar orang mau belajar untuk bersabar, gitu. Agar orang mau melatih dirinya, mengubah kepribadiannya untuk menjadi yang lebih baik. Dikasih keutamaan tadi. Apa keutamaannya? Allah melalui lisan Nabi SAW. Melalui lisan Nabi SAW mengatakan, aku menjamin seseorang untuk ya, berada di surga yang paling tertinggi. Bagi siapa? Bagi mereka yang berusaha untuk memiliki akhlak yang paling mulia. Bagi mereka yang berusaha untuk mau memperbaiki akhlaknya, itu dijamin oleh Rasulullah SAW apa? Surga yang tertinggi. A'lal jannah. Ya. Fi a'lal jannah kata Nabi SAW. Surga tertinggi. Nggak nanggung. Jadi Bu, kalau seandainya kita kepingin dapat surga yang paling tinggi, nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang berat-berat gitu ya. Perbaiki akhlak aja. Ya kan? Mungkin karena faktor usia mungkin ya, untuk sholat malam gimana gitu ya. Sholat malam itu dingin, udah gampang masuk angin gitu ya kalau udah malam-malam karena dingin gitu ya. Waduh, mau puasa juga kena mah gitu kan. Udah kena penyakit mah akut ya kan, mau puasa sunnah gitu ya. Betul tidak Pak? Karena faktor usia. Ya Allah kepingin mendapatkan surga paling tinggi, tapi mau sholat malam gimana, mau puasa sunnah juga gimana, karena faktor usia nggak memungkinkan lagi.
Ada cara yang lain nggak, Bu? Apa itu? Memperbaiki akhlak, memperbaiki diri, memperbaiki kepribadian. Ya. Apa sih yang dari kita itu orang nggak suka misalnya? Kan tadi akhlak yang baik kan apa tadi contohnya? Orang betah aja kok sama kita gitu. Orang nggak menghindari dari kita gitu. Orang seneng kok sama kita gitu. Itu akhlak yang baik. Itu ciri-cirinya. Gitu kan? Barakallahu fikum. Jadi ya sama jamaah yang saya muliakan, ada juga akhlak yang memang dia bawaannya sudah dari sononya gitu. Ya. Bagaimana hadis yang disebutkan Imam Muslim, ya. Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat bernama Asyaj, ya, bernama siapa? Bernama Asyaj, ya, alif, shin, jim, Asyaj namanya. Apa kata Nabi? Ya Asyaj, wahai Asyaj, inna fika khoslataini. Sesungguhnya pada dirimu tuh ada dua perangai, ya. Yuhibbuhumullahu wa rasuluh. Ya, dua perangai yang Allah dan Rasulnya menyukai perangaimu itu. Pada diri Asyaj ada dua kepribadian. Yang Allah dan Rasulnya menyukai kepribadian yang ada pada si Asyaj ini tadi. Ya. Apa itu kata Nabi SAW? Al-hilma wal anata. Al-hilm. Ya, apa itu al-hilm? Ya, al-hilm adalah ya kecerdasan. Ya, bisa dikatakan kecerdasan, bisa dikatakan al-hilm itu apa namanya? Kalau bahasa kita orangnya humble. Humble ya. Orangnya apa? Humble itu kalau di bahasa Indonesianya gimana? Gampang bergaul gitu. Yang sama orang tua dia nyambung, dengan orang muda juga nyambung gitu. Humble orangnya. Ya kan? Bijaksana, dia bijak dalam menempatkan dirinya. Ya. Ini akhlak ini seperti ini nih jarang dapatin orang, betul tidak? Ya kan? Subhanallah. Jadi al-hilm. Wal anah. Al-anah itu orangnya tidak tergesa-gesa. Ya. Orangnya itu selalu ketika bertindak itu ya enggak tergesa-gesa. Selalu apa namanya apa ya? Sebelum berbuat dia memikirkan dulu tuh. Dia mikir dulu ini kalau saya begini ini begini enggak akan terjadi akan membuat orang merugikan enggak, merugikan orang lain enggak? Pokoknya gitu dia. Itu al-anah. Jadi ketika mengambil keputusan itu enggak tergesa-gesa. Ya. Ini ada pada kepribadian si Asyaj ini. Ya Allah dan Rasulnya senang dengan kepribadian tersebut. Ya Rasulullah, kata si Asyaj, wahai Rasul, ana takhallaqtuhuma aw jabalani Allah alaihima. Ya. Si Asyaj berkata, wahai Rasulullah, apakah kedua perangai, kedua kepribadian yang ada pada diriku tersebut itu hasil upayaku sendiri yang aku usahakan, yang aku latih, gitu kan? Atau Allah yang telah ya memfitrahkannya kepadaku. Ya. Atau itu yang sudah Allah ciptakan pada diriku, sudah bawaanku dari lahir. Ya. Maka dijawab Rasulullah SAW, ya, balillahu jabalaka alaihima. Ya. Wahai Asyaj, justru dua kepribadianmu tadi itu bukan hasil dari ya latihanmu. Ya, sehingga engkau bisa seperti itu. Tetapi itu berasal dari apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah karuniakan kepada engkau dari awal ya, engkau lahir. Sudah bawaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Asyaj? Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Aku berterima kasih memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memfitrahkan aku
di atas dua perangai yang Allah dan Rasulnya mencintai dua perangai tersebut. Iya. Nah ini jemaah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ada akhlak, kepribadian, budi pekerti, ya etika yang mulia itu sudah dari bawaannya. Ada juga yang dengan cara apa? Dilatih. Seperti itu. Ini dalil sudah kita jelaskan tadi ya, dua jenis akhlak tadi. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa fihi dalilun ala anna al-khuluq qad yahsulu bit-takhalluq wat takalluf. Ini dalil kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwa akhlak itu bisa diperoleh dengan usaha, diusahakan, ya kan? Bisa pula akhlak itu bisa diusahakan, ya, bisa pula dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Pokoknya ada keinginan yang kuat untuk bisa berubah, maka insya Allah ya bisa memiliki kepribadian yang baik. Gitu. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa inna as'aba ma'ala tabi'atil insaniyah, sesungguhnya perkara yang sangat sulit atas tabiat manusia adalah apa? Jamaah, taghyirul akhlaq, mengubah akhlak allati tubi'atin nufus 'alaiha, mengubah akhlak yang sudah merupakan tabiatnya. Ini. Jadi mumpung belum jadi tabiat nih Bu ya, mumpung belum jadi sifat yang sudah mengakar dan mendarah daging pada diri kita, hendaknya mulai segera diubah deh. Karena kalau sudah menjadi tabiat, sulit untuk diubah. Sulit untuk diubah. Ya. Nah, baru jamaah yang saya muliakan, di sini disebutkan kita masuk pada rukun akhlak. Ya. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang tadi hadisnya kita sudah sebutkan, ya, bisa memberatkan timbangan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akhlak yang dengannya seorang memiliki kedudukan yang dekat nanti di akhirat bersama Rasulullah SAW, ya kan? Akhlak yang bagaimana ini dimaksud itu? Kan gitu pertanyaannya. Ya, tadi sekilas sudah kita singgung secara umum. Pokoknya orang sama dia, ya betah aja, ya kan? Pokoknya orang sama dia seneng aja, gitu. Nah, itu kan secara umum. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau mensyarah hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, ya kan? Ya. Para ulama menyebutkan di antara akhlak mulia adalah sebagaimana ya perkataan Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in. Jadi Nawawi menukil ucapan Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in, murid dari sahabat. Ya. Kata Al Hasan Al Basri, haqiqatu husnul khuluq, hakikat akhlak yang baik, hakikat budi pekerti yang baik, hakikat etika yang tinggi, ya, akhlak yang terpuji itu hakikatnya apa? Badlul ma'ruf, ada 3 rukun kata Imam Al Hasan Al Basri. Ini rukunnya, ya. Rukun itu apa? Yes. Kalau bahasa terkenal rukun itu tiang, ya, tiang yang dengannya suatu bangunan ya menjadi menjadi sempurna, ya, seperti itu. Kalau nggak ada tiang ini maka belum dikatakan bangunan, ya. Jadi kalau mau dikatakan orang yang tersebut memiliki akhlak yang baik, yang dengan dia mendapatkan keutamaan, dengan akhlak tersebut dia mendapatkan keutamaan utama yang kita bacakan hadis-hadisnya tadi, maka harus ada pada dirinya 3 ini. 3 rukun ini. Apa itu? Yang pertama, badlul ma'ruf. Ya. Berbuat baik kepada orang lain. Banyak orang yang mendapatkan manfaat dari dia. Ini yang saya katakan tadi, pokoknya orang kalau ada dia senang gitu. Ya. Ini yang pertama. Sudah? Yang kedua, waqaful adza. Apa itu? Tidak mengganggu orang lain. Yang pertama tadi apa? Ya. Bazlul ma'ruf, berbuat baik kepada orang lain.
sehingga orang banyak merasakan manfaat dari dia. Yang kedua, kaful ada, ya, keberadaan dia nggak merugikan orang lain. Ya, keberadaan dia nggak merugikan orang lain. Dia tidak menyakiti orang lain, apakah dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Ya. Sudah. Yang ketiga, wa talaqatul wajh. Apa itu? Wajah yang sering berseri-seri karena murah senyum. Ah, ini aja. Kadang-kadang ini agak sulit kita ini. Ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Kak, bazul apa namanya? Talaqatul wajh. Senyum. Iya. Senyum. Makanya di antara hadis menyebutkan ya apa namanya? Kullu ma'rufin shadaqah. Segala macam kebaikan itulah sedekah. Iya. Hatta sampai engkau apa? Menemui saudaramu biwajhin talaq, dengan wajah yang senyum saja itu apa? Termasuk apa? Sedekah. Ya, termasuk sedekah. Ya. Sekali lagi jemaah, Islam ini benar-benar selalu apa namanya? Berupaya agar menebar rahmat ke seluruh alam. Segala upaya, segala celah yang dengan hal tersebut rahmat itu tersebar, maka dalam Islam dikatakan apa? Memiliki keistimewaan, akan diberi ganjaran. Ya. Nah, kalau kita ketemu orang itu dengan senyum, apa? Senyum itu bisa membuat orang lain itu senang. Sebaliknya, kalau seandainya kita ketemu orang, ya, itu dalam kondisi wajah kita itu seperti kayak orang ya cemberut, ya, kayak orang marah gitu kan. Orang jadi berburuk sangka pada dia. Apa sih salah saya gitu kan? Saya ada salah apa ya sama orang itu ya? Gitu. Akhirnya jadi terjadi berburuk sangka. Nanti kemudian ketemu sama teman, ya kan, jadi obrolan. Kamu pernah ketemu sama dia nggak? Kenapa ya, Mam? Saya kok ketemu sama dia itu kok nggak, kayak saya tuh merasa ada salah apa ya sama dia ya? Iya, saya juga begitu. Jadi akhirnya apa? Jadi gosip. Akhirnya apa? Yang awal mulanya mungkin nggak ada masalah, jadi ini masalah. Akhirnya apa, nanti mungkin untuk mewujudkan saling apa namanya, saling cinta, saling menghormati, saling membantu itu nggak ada. Mungkin yang orang yang tadi wajahnya mungkin nggak senyum-senyum itu tiba-tiba butuh bantuan, ya kan? Akhirnya apa? Karena sudah terdengar gosip, ya orang tersebut kalau ketemu nggak senyum, malas bantu itu orangnya gini-gini juga gimana gitu. Coba jamaah. Itu dari perkara sepele apa itu? Nggak senyum, yang membuat akhirnya apa? Suatu yang masalah dari yang tidak punya masalah jadi ada masalah. Dari yang kecil menjadi besar. Ya. Tadi kalau bayangkan kalau seandainya kita kalau punya masalah sama orang, ya kan? Terus kita ketemu dia, senyum dia, kayaknya ada perubahan, kayak ada kabar baik, ya kan gitu. Ya kan, betul tidak? Ya kan? Awal mulanya kita ketemu dia itu mulai agak risih, tapi ketika dia senyum, kayak lepas gitu ketemu sama dia. Apalagi kalau seandainya dia senyum, kita pun juga senyum. Itu berarti subhanallah. Jadi 3 ini, ya jemaah ya, 3 ini. Pertama tadi apa? Ya, bazlul ma'ruf, memberikan apa? Menebarkan kebaikan sehingga orang merasakan manfaat dari dia. Yang kedua, kaful adza. Ya. Menahan diri agar tidak menyakiti orang lain. Pokoknya keberadaan dia nggak merugikan orang lain lah, pokoknya. Ya. Nggak pernah merugikan orang lain. Apakah secara materi, apakah secara moral maupun moral. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Talaqatul wajh, yaitu wajah yang berseri-seri.
Ya, senyum, ya, selalu dia tampakkan ketika bertemu dengan orang-orang lain. Baik, jamaah yang saya hormati. Tadi bahas tentang apa? Apa itu albir ya? Ini agak panjang, nggak apa ya? Tentang albir. Semoga manfaatnya, faedahnya bisa kita amalkan insyaallah. Terakhir adalah al-ithmu. Apa itu dosa? Ya kan? Dosa adalah mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu definisinya adalah ya ada dua. Bisa dikatakan rukun dosa ini nih, rukun dosa ini. Kalau tadi rukun kebaikan ya ada berapa? Tiga. Ya, kalau ini rukun dosa itu ada dua. Apa itu? Yang pertama, mahaka fi sadrika. Ya. Apa saja yang menggelisahkan engkau di hatimu. Ya. Ada apa namanya? Batin yang meronta. Enggak tenang batinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa karihta an yattali alaihin nas. Engkau tidak suka jika orang ya melihat engkau melakukannya. Ya. Berarti perbuatan tersebut dia lakukan secara sembunyi. Ya. Dia melakukannya ketika ingin melakukannya, dia nggak mau ada orang lain yang melihat. Berarti dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini rukun dosa. Jemaah ya. Jadi untuk mengenal dosa, kita bisa melihatnya dengan apa? Bagaimana jemaah kita bisa melihat dosa? Dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, barometer untuk mengenal dosa, ya tadi, dua hal tadi. Tentunya jamaah, ya, yang dikatakan dosa itu apa? Yang dilarang Allah, sudah jelas itu. Yang dilarang Allah itu pasti dosa. Ya. Terus bagaimana cara kita mengetahui itu dilarang oleh Allah? Berarti kita harus belajar apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam Al-Quran disebutkan apa saja yang Allah larang. Di dalam hadis juga Nabi sebutkan juga apa saja yang Allah larang. Ya. Jamaah ya. Jadi intinya mengaji. Intinya mengaji. Walaupun sebulan sekali nggak apa-apa lah. Ya kan? Walaupun sebulan sekali di masjid ini maksud saya. Ya kan? Di masjid lain atau di apa namanya di perkantoran mungkin ada kajian juga hadir. Ya, semakin banyak kita tahu apa saja Allah larang, ya semakin hati ini nanti akan memberontak ketika kita ingin melakukan sesuatu yang Allah larang. Ya. Jadi jamaah yang saya muliakan, kata para ulama, ya, tentunya jamaah hadis ini yang dua rukun tadi sebagai indikator ya, sesuatu itu katakan dosa. Kata dia apa? Hati batin itu merontak gitu, nggak tenang. Itu tentunya ya hati yang masih sehat. Ya. Hati yang masih sehat. Kalau hatinya udah sakit, penyakitan, bahkan sudah mati, maka mau dosa sebanyak apapun, dia nggak akan meronta-ronta. Hati ini ya sama seperti kayak roh pada jasad. Ya. Orang yang hidup yang masih ada ruhnya, ketika dia merasakan yang namanya api, itu panas enggak? Panas. Dia akan menghindarinya enggak? Menghindari. Kalau dia dekati terasa panas, dia langsung dia dekat lagi atau dia menjauh? Menjauh. Itu berarti orang tersebut masih hidup. Ya kan? Demikian pula dengan hati. Hati yang masih hidup,
Ya, hati yang mesti sehat itu apa? Ketika ada dosa, ya, mendekat ke dosa aja dia sudah apa? Gelisah. Wah, ini ibarat tadi kalau misalnya badan, jiwa ketemu dengan badan, ketemu dengan api tadi. Baru dekat dengan api aja udah merasa panas nggak badan kita? Ya, merasa istilahnya panas gitu kan? Badan kita mendekati api tersebut atau menjauh? Tentu kalau dia masih hidup, masih waras ya, dia akan menjauh dari api. Demikian pula hati. Ketika ada dosa, mendekati dosa, ya. Kalau hatinya masih sehat, hatinya masih ya sesuai dengan fitrahnya, maka dia akan menjauh dari dosa itu. Bukan malah mendekat. Gitu. Badan kita sakit nih, Pak. Badan kita ini sakit, ya kan? Ya. Lalu kemudian kita makan makanan yang enak. Ya. Apa yang paling kita sukai di sini? Ibu-ibu ada yang suka apa di sini? Paling suka apa? Ibu-ibu? Apa? Ya, apa sih yang paling suka ya? Kebanyakan orang suka apa itu, Pak? Duren. Enggak doyan ya? Ya Allah. Apa ya yang semua orang suka gitu? Ya, tapi orang yang sakit, nih kita orang sakit nih, lidahnya pahit betul nggak? Pahit. Dia bisa merasakan manisnya makanan nggak? Ya. Tapi kalau dia sehat, ya bisa lahap dia makannya, betul tidak? Ya. Demikian pula dengan hati. Hati ini, kalau dia sehat, dia akan lahap untuk memakan yang namanya kebaikan-kebaikan. Ya. Lahap hati ini untuk makan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau hati ini sakit, ya, yang namanya kebaikan-kebaikan itu rasanya hambar sama dia. Tidak merasakan manisnya kebaikan itu. Apa kebaikan itu? Banyak ya. Sholat, puasa. Kalau orang sholat tapi masih hampa, orang banyak beribadah kok nggak merasakan manisnya ibadah itu, berarti ada masalah nih. Di mana? Hatinya. Memang hidup hatinya, tapi kayaknya kalau belum merasakan manisnya ibadah itu, maka dikatakan hatinya dalam kondisi kurang sehat. Ya, Mak. Nauzubillah kalau seandainya hatinya mati. Kalau hatinya apa? Mati. Ibarat jasad badan kita ini, anggota tubuh kita. Kalau seandainya jasadnya itu sudah nggak ada arwah lagi, alias sudah mayat, jadi mayat ya. Kalau seandainya kita letakkan api di tubuhnya, mayatnya berontak enggak? Hah? Diam aja ya. Dikasih makan yang paling enak depan dia. Hah? Diam aja dia. Demikian pula, Pak. Kalau hati ini sudah mati, ya. Kalau hati ini sudah mati, dia melakukan dosa apapun dosa itu enggak pengaruh. Ya. Enggak ada hati itu enggak berontak. Hatinya enggak berontak. Dia berbuat zina, dia minum khamar, dia melakukan dosa-dosa besar. Hatinya itu enggak akan berontak. Kenapa? Hati udah mati. Sama seperti kayak mayat tadi. Mau diapa-apain pun juga enggak berontak dia. Enggak ngaruh. Ini kita bicara tadi ketika hanya ada orang berbuat dosa, santai-santai aja, enggak ngaruh hatinya. Ini berarti hatinya gimana nih? Hah? Makanya kata para ulama, hadis ini berlaku untuk yang hatinya
masih sehat, masih hidup. Nauzubillah, kalau seandainya ketika kita berbuat dosa kayak nggak ada kegelisahan dalam diri kita itu, kok nggak ada rasa merasa bersalah, nggak ada rasa takut, itu pertanyakan Pak Bu ya hati kita ketika berbuat dosa, kok nggak ada gelisah gitu, kok nggak ada rasa takutnya gitu dengan akhirat gitu. Ya, nah itu hati-hati. Ya, nauzubillah, ya kan? Baik. Maka jamaah yang sama saya hormat dan saya muliakan, inilah penjelasan kita dari hadis yang kita bacakan. Hadis ketiga dari Kitabul Jami, kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang memiliki budi pekerti yang baik, orang memiliki etika yang luhur. Itulah ya kebaikan yang paling istimewa. Dengan rukun 3 tadi, apa itu? Yang pertama, ya, menebar kebaikan sehingga orang banyak mengambil manfaat dari dia, kemudian menahan dirinya dari menyakiti orang lain, artinya keberadaan dia itu tidak merugikan orang lain, tidak pernah menyakiti orang dari sisi lisan maupun dari sisi perbuatannya. Yang ketiga adalah orang yang wajahnya selalu senyum dan berseri-seri. Ya, itulah husnul khuluq. Itulah akhlak yang mulia. Itulah budi pekerti yang baik. Itulah etika yang luhur. Adapun dosa, wal ismu, kata Nabi apa? Mahaka fi sadrika. Rukunnya ada 2. Yang pertama, suatu yang batinmu itu gelisah ketika melakukannya. Wa karihta ayyatali alaihin nas. Yang kedua, rukunnya apa? Ya, engkau nggak suka orang lain mengetahui perbuatanmu itu. Artinya dilakukan secara diam-diam. Dia nggak mau orang lain melihat perbuatannya. Itulah ya indikator yang dengannya kita bisa menilai suatu itu dikatakan perbuatan dosa. Baik, saya kira sampai di sini materi kita pada kesempatan yang singkat ini. Silakan ya, kalau saya ada waktu untuk bertanya. Ini jamnya mati. Allahu Akbar. Saya kira masih jam apa? Saya juga lupa bawa jam. Sudah setengah. Ya Allah. 1 jam lebih saya nyampaikan materi. Afwan nih Bapak Ibu ya. Ya. Silakan. Masih ada waktu mungkin 5 menit untuk bertanya. Sesi selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang sudah menuliskan secara kertas. Mungkin kita bisa prioritaskan dulu. Selanjutnya masih dengan sesi pertanyaan langsung melalui link. Dari Ibu ada pertanyaan? Dari Ibu ada pertanyaan dari kertas? Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ikhwan Ustaz. Marah dengan sikap diam, apakah itu akhlak yang baik? Contohnya, saudara susah dibilangin kalau terkadang kalau dibilangin khawatir tersinggung. Baik, syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Dia marah tapi diam ya. Apakah termasuk akhlak yang baik? Ya betul, termasuk akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, jika kita marah itu diberitakan dalam kondisi berdiri, maka apa? Kita duduk. Kalau masih ada marah juga, amarahnya, emosinya mesti muncul. Kata Nabi apa? Berbaring. Ya kan? Itu sudah Rasulullah SAW sebutkan. Ketika ada emosi, kita terwujud oleh emosi, terpicu dengan amarah, ya, maka jangan dibalas itu jawaban dari Nabi SAW. Jangan dibalas amarah dengan amarah. Karena amarah itu simbol dari syaitan yang dia diciptakan dari api. Pintu syaitan untuk masuk ke dalam diri kita apa? Itu dari marah. Ya. Maka oleh Nabi SAW, ketika kita marah dalam kondisi marah itu berdiri, maka duduk. Ya, duduk ya Ibu ya. Kemudian kalau Anda duduk juga masih
belum reda juga, itu berbaring. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya pun juga masih belum reda juga, maka siramilah api marah itu dengan wudhu. Itu dia. Coba diperhatikan. Pas lagi jengkel nih, ya, apapun itu. Misalnya kita jengkel sama orang, apakah itu orang siapa aja ya, bisa mungkin sama antara suami dengan istri sama suami, ya, mungkin antara tetangga gitu mungkin ya, atau sama orang yang ketika kita berada di jalan, ya kan? Sedangkan di jalan kita bawa kendaraannya kadang-kadang kalau nggak nabrak ditabrak, ya kan? Nyenggol gitu kan. Coba ketika marah dalam kondisi berdiri, duduk, dipraktekin hadis Nabi SAW. Ya. Sebenarnya intinya adalah jangan dilawan amarah. Ya. Ini contoh dari Nabi, enggak mutlak dalam kondisi apapun. Ini boleh hanya mencontohkan saja. Ya enggak mungkin ketika bawa mobil, ya kan, kemudian disenggol kaca spion kita, duk gitu kan, lalu kita karena duduk berdiri. Ya enggak, intinya adalah apa? Jangan dibalas. Gitu. Nabi itu nyontohkannya apa? Nyontohkannya adalah posisi. Ya kan, posisi. Ya. Beliau enggak mengatakan ucapkanlah sesuatu, enggak. Karena ketika orang marah itu lisannya kadang-kadang enggak terkontrol. Ya. Lisannya kadang-kadang enggak terkontrol. Bagaimana cara mengontrol lisan? Beliau mengatakan tergantung posisi kita. Posisi kita itu apa? Kalau berdiri ya duduk. Ya, karena dengan mengganti posisi itu apa? Itu akan mereda ya amarah tadi, sehingga lisan kita pun terkontrol. Makanya ini teringat saya dengan pembahasan khutbah Jumat saya kemarin tentang masalah sikap seorang muslim ketika menghadapi bencana atau musibah. Ya kan? Itu yang paling parahnya adalah dia marah. Ya. As-sukht. Dia marah, murka dengan takdir Allah. Ya. Kan gitu. Dan bentuk marahnya itu bisa dalam bentuk hati, dia dongkol. Ya. Dia murka dengan keputusan Allah, dengan ketetapan Allah itu. Bahkan karena mulai dari hati yang marah, lisannya enggak terkontrol. Lalu dia mengumpat, mencela Allah, menyalah-nyalahkan Allah. Ya kan? Ya Allah, apa salahku? Gitu. Apa salahku kata dia? Kenapa kau berikan cobaan ini? Ya. Selama ini kurang apa aku? Aku sudah bersedekah, aku sholat malam, aku puasa sunnah, gitu ya. Dia malah ini nyalahin Allah. Kurang apa? Gitu, sampai begitu ya lisannya itu. Ya. Bahkan parah lagi anggota badannya juga meronta-ronta. Dia memukul wajahnya, menjambak rambutnya, menyobek pakaiannya, meratapi. Nah, ini bentuk sikap yang berdosa. Bahkan disebutkan oleh para ulama bisa menyerempet kepada kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullah 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah itu di pinggir jurang kebinasaan. Fa'in asabahu khairan itma'anna bih. Kalau seandainya Allah beri dia kebaikan, dia tenang. Maksudnya dia tetap melakukan ibadah. Ya. Tapi giliran wa'in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Giliran Allah uji dengan suatu ujian, cobaan, ya, dia berpaling, wajahnya mulai merah. Ya. Awal mulanya dia taat, rajin ibadah, karena diberi ujian, dia nggak rajin ibadah lagi. Jadi ini orang beribadah karena apa? Karena ada maunya. Ya. Kalau ada maunya dia ibadah. Kalau dapat apa yang dia maukan, ibadah dia. Lanjut terus ibadahnya. Tapi giliran dapat ujian yang tidak dia suka, yang dia benci, ya nggak jalan lagi ibadahnya. Ini orang kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Rugi di dunia. Apa rugi di dunianya? Dia ditimpa musibah, rugi nggak di dunia? Rugi. Di akhirat rugi juga nggak dia? Rugi. Kenapa? Karena dia nggak terima apa yang telah Allah tetapkan bagi dia. Dan tidak ada amal perbuatan yang bisa
merugikan seseorang di dunia di akhirat kecuali kekufuran. Yang bisa menghapus seluruh amal ibadah di dunia di akhirat tidak lain adalah kekufuran. Makanya hati-hati. Nah, ini marah ini memang luar biasa. Makanya di antara bentuk akhlak yang tercela apa? Marah. Ya, itu marah. Nah, ketika ada orang yang marah kemudian dia diam, itu termasuk ya salah satu upaya untuk apa? Bisa mengontrol marahnya, bisa melatih kepribadian dia sehingga dia menjadi orang yang memiliki akhlak yang namanya sabar. Ketika dia tidak bisa melawan, berarti dia sabar kan begitu. Tapi Ustaz pahit banget rasanya. Ya memang namanya as-sabru kas-sibri murud fi mazaqani. Sabar itu seperti namanya. Ada nama buah dalam bahasa Arab di Arabnya buah namanya as-sabr. Namanya buah sabar. Rasanya pahit banget, Pak. Makanya as-sabru kas-sibri. Sabar itu seperti namanya. Ya, ada buah namanya sibr. Kalau dimakan pahit banget. Ya begitulah memang kalau sabar. Ya kan? Murun fi mazaqani. Walakin awaqibahu ahla min al-asli. Tapi ketika kita lawan rasa pahit tersebut, ujung-ujungnya apa? Ya, ahla min al-asli. Ya, kita akan merasakan manisnya, lebih manis dari madu. Gitu. Nah, ini dia. Jadi betul, sudah bagus itu kalau seandainya dia marah terus diam gitu kan. Itu salah satu upaya latihan untuk bisa menjadi orang yang sabar. Dan ketika kita jamaah, ini hadis kita kembali ke hadis tadi. Ketika dia terus begitu terus, dia menahan rasa pahit ya, dengan sabar yang dia upayakan tersebut, kata Nabi apa? Aku menjamin dia ya, a'la fil jannah. Surga yang paling tinggi kalau dia terus menerus dalam keadaan seperti itu. Itu apa yang siapa yang ngomong? Nabi. Maka pertahankan. Kalau sampai dia bisa seperti itu terus. Ya, pertahankan. Nah, barakallah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz, karena waktu kita. Saya berpikir kan tadi ini baikkan. Kenapa nggak ditanyakan soleh-solehnya baik juga? Tadi langsung kepada orang yang begitu. Hasan juga baik. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tentang akhlak. Yang pertama tadi gimana? Tentang masalah bir itu kan kalau seandainya kita langsung ke orang kan soleh juga baik. Oh, orang soleh ya. Kemudian Hasan juga baik saja kita. Betul. Yang sampaikan itu bir seperti itu. Nah itu maaf seperti itu. Kemudian yang kedua kalau Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa karena Quran itu Quran seperti itu. Kan kita bingung kan? Al-Quran itu kan banyak disampaikan gitu. Jadi itu maksudnya apa gitu itu. Nah, kemudian juga hadis Nabi ya, bahwa inama itu makarim akhlak seperti itu. Sebenarnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Nah, ini mungkin untuk penerangan penjelasan yang agar kita paham seperti itu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, tadi saya menyampaikan bahwa kalau seandainya kita melaksanakan ibadah, itu kan hidup hati kita saja. Tetapi kita tidak merasakan nikmat ibadah, atau kalau iman, manis iman. Nah itu bagaimana ya? Kan banyak lah. Kalau saya sendiri saja, jadi ibadah tapi kayaknya gelisah terus gitu kan. Bagaimana supaya kita bisa merasakan itu manis iman itu sendiri? Nah ini sesuatu yang sulit juga ya, tapi harus kita capai dan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus banget. Ya, pertanyaan pertama dan yang kedua tadi korelasi ya mungkin ya antara ucapan dalam Al-Quran disebutkan innama bu'ithu liyutammima makarimul akhlaq kata Nabi SAW dengan firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak.
Kemudian ketika Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, maka Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya ya Al-Quran itu sendiri. Bisa dikatakan Nabi itu Al-Quran berjalan kalau bahasa kita seperti itu. Ya. Jadi betul sekali korelasi antara hadis-hadis tadi dengan hadis yang kita baca tadi. Rasulullah SAW itulah beliau teladan yang baik kalau ingin seorang memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau ingin melihat akhlak orang yang memiliki akhlak yang paling baik, maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu Rasulullah yang paling paripurna lah. Rasulullah paling. Kalau kita nggak mungkin bisa seperti sempurnanya Rasulullah SAW. Ya, tapi tentunya kalau bukan Rasulullah kita tiru siapa lagi? Kan gitu. Kita terus berupaya. Maka kata Nabi SAW, man yatasabbar, ya sabbarallahu min. Barang siapa yang berusaha untuk terus bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang termasuk orang yang penyabar. Sedangkan penyabar itu sendiri diantara bagian dari apa? Akhlak. Seperti itu. Dan Rasulullah sudah menjamin, orang yang terus-menerus kondisinya dalam keadaan akhlak yang terpuji dengan apa? Surga yang paling tinggi. Itu keutamaan. Ya, keutamaan yang luar biasa. Itu korelasi ya. Jadi tidak ada teladan kita, tidak ada tuntunan kita, tidak ada yang kita tokohkan, yang paling kita tiru dalam masalah akhlak, melainkan siapa akhlaknya Rasulullah SAW. Itu menurut saya korelasi dari tentang hadis-hadis yang disebutkan dari pertanyaan tadi. Itu pertanyaan yang satu dan kedua ya tentang tadi ucapan Bunda Aisyah, karena khuluqul Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran berjalan. Kemudian yang kedua tadi, innama bu'istu lisan makarimul akhlak, semuanya tidaklah kudiutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang pada masa Nabi SAW itu orang-orang Arab, kalau Rasulullah diutus di kaumnya yaitu orang Arab. Orang Arab itu memiliki akhlak yang bagus. Seperti apa? Mereka dermawan. Ya, mereka memiliki dermawan. Dermawan dilihat dari siapa mana? Dilihat dari sisi mereka itu dalam menyambut tamu. Ya. Tamu apa? Tamu ya orang yang berhaji ke Baitullah. Itu kedermawanan mereka sangat kelihatan sekali. Ya. Dari intinya pelayanan mereka dalam menyambut tamu orang yang berhaji ke Baitullah. Ini pada masa Nabi SAW sudah ada haji, masih ada haji. Karena kan haji itu kan ibadahnya yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan cuma cara ibadah mereka itu sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Bagaimana dalam Quran disebutkan wa makana salatu indal bait illa muka'u wa tasliyah. Tidaklah orang-orang musyrik itu mereka salatnya di al-bait itu Baitullah al-Haram di sekeliling Ka'bah melainkan apa? Illa muka wa tasdiyah, kecuali tepuk-tepuk tangan dan juga bersiul. Ya. Padahal tidak seperti itu ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis tadi ya bahwasanya menyempurnakan akhlak, karena pada masa itu di mana Nabi SAW tinggal di masa itu orang-orang Arab memiliki emang akhlak yang bagus, di antaranya apa? Kedermawanan. Itu di antara akhlak mereka yang bagus. Ya kan? Nah, adapun yang harus disempurnakan adalah akhlak-akhlak yang kadang-kadang berlebihan. Seperti dalam menyambut tamu itu mereka selalu yang disediakan apa? Arak. Ibarat kita kalau kita ada tamu yang kita sediakan apa? Teh, gitu kan? Orang Arab dahulu tehnya itu arak, Pak. Ya. Jadi udah minuman nyambut tamu itu udah arak pokoknya. Makanya mereka berat untuk meninggalkan arak, kecuali ketika sudah turun ya melalui tiga proses ayat itu. Ya kan, nggak langsung diharamkan. Kenapa? Sudah jadi tabiat, bawaan, sudah menjadi kebiasaan orang Arab dahulu kalau menyambut tamu itu pakai arak. Ya. Nah ini diantara contoh maksud dari ayat Al-Quran tadi. Ya, tentang penyempurnaan akhlak. Baik. Kemudian
tadi tentang kok kita sudah ibadah masih hambar gitu ya. Kalau manis kan namanya manis kepingin lagi nambah-nambah gitu. Tapi kalau kita merasa udah sholat, yang penting gugur kewajiban gitu. Ya kan? Mau melaksanakan sholat ba'diyah kok agak berat gitu ya. Ba'diyah ya kan? Atau qobliyahnya, atau sholat malamnya dan lain sebagainya. Ya, maka jamaah yang saya muliakan sekali lagi sebabnya itu banyak. Sebabnya itu banyak. Tapi tadi kita sudah bahas bahwa inti semua itu adalah di mana di hati. Ya. Hati kita ini kalau sehat, ya bukan hidup ya, hidup tapi sehat hati itu. Ya. Kalau sehat maka dia akan bisa merasakan manisnya. Tapi kalau seandainya hati itu sakit, maka tentu hambar rasanya. Maka tentunya jamaah kita suudzon pada diri kita sendiri. Kok kita belum merasakan halawatul iman ini, manisnya iman, manisnya ibadah? Ya mungkin ada penyakit di dalam hati kita ini belum kita obati. Yang masih mencokol dalam hati kita, ada penyakit yang belum sembuh nih. Itu dia. Coba dilihat pada diri kita sendiri masing-masing. Penyakit apa itu? Yang jelas dosa. Kata Nabi SAW, ya, setiap kita melakukan dosa, maka akan tertitik dalam hati kita noda hitam. Ya. Ketika melakukan dosa. Ketika melakukan dosa, tertitik noda hitam dalam hati kita. Tidak kita langsung bersihkan, kita biarin terus dosa tersebut tanpa diiringi dengan taubat, dibersihkan itu dengan taubat maksudnya. Tapi kalau kita nggak taubat, ya maka titik hitam tersebut akan akan melekat terus dalam hati kita. Ibarat kaca, ada titik hitam, ada noda, kita biarin. Ya. Kalau seandainya ketika ada noda langsung kita hapus, gampang ngapusnya. Gampang. Tapi kalau sudah berlarut-larut lama di situ, kita butuh ada upaya untuk bisa menghilangkan. Itu. Sama juga diumpamakan hati itu dengan apa? Kaca. Maka ketika sudah banyak noda-noda yang menumpuk dalam hati kita dan tidak kita bersihkan, ya kan? Maka lama-lama hati kita akan tertutup. Ya. Ibaratnya kalau karena kita banyak makan micin, ya kan? Ya kan? Banyak makan makanan yang serba instan, ya kan? Itu memang kelihatan dari luar sehat-sehat aja, tapi dalam ternyata menggerogoti di dalam hati kita. Ya kan? Muncul apa? Asam lambung lah, usus buntu lah, dan lain sebagainya. Ya. Yang mengakibatkan lidah jadi rasanya pahit. Ya. Makanan-makanan pun yang akhirnya apa? Yang dulunya enak menjadi hambar. Demikian pula dengan hati. Ya, dan pula dengan hati kita. Ya, maka itu jamaah yang saya muliakan, ya, tidak ada cara yang terbaik adalah melainkan apa? Kita mengintrospeksi diri kita, yang melihat apa di sebenarnya dosa yang mesti kita lakukan yang belum hilang pada diri kita, kebiasaan yang buruk yang ada pada diri kita belum hilang, ya, itulah penyebabnya kita belum merasakan apa? Manisnya ibadah itu. Ya, seperti itu. Dan ini butuh latihan. Ya, betul-betul latihan. Ya, dengan kita belajar sama guru-guru yang di sana dibacakan hadis-hadis tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya, motivasi tentang masalah bahaya, motivasi tentang akhirat, ya, tentang dahsyatnya api neraka, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, itu diantara cara untuk cleaning, membersihkan noda-noda dosa yang ada yang melekat pada di hati kita tadi. Jadi gitu ya. Alasannya, sebabnya kenapa tadi? Hati yang kurang sehat. Bagaimana supaya hati yang biar sehat? Ya, caranya apa? Dibersihkan hatinya tadi. Ya, segala macam virus dan segala macam bakteri-bakteri penyakit yang berokok di hati kita itu kita hilangkan. Ya. Baik. Gitu ya Pak ya? Ya sama aja kayak ngobatin dokter, ngobatin pasien. Ya. Hah? Dosa, gitu. Kalau Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali tidak. Itu dikarenakan rona, yaitu karena sudah
menghitam ya, hati mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Maka yaksibu. Jadi cara mengobatinya ya, hati sakit sama seperti kayak dokter mengobati pasien. Ya, pasti ketika ada penyakit misalnya, oh bapak ini penyakitnya adalah asam lambung, gitu kan? Berarti bapak harus menghindari makanan yang namanya apa? Yang bersoda-soda, ya, yang mengandung panas, kan gitu kata dokter. Ya kan? Demikian pula hati ini, kenapa nggak merasakan manisnya ibadah? Ya ada penyakit, ya. Terus bagaimana? Jangan melakukan dosa-dosa, ya. Pantangan-pantangannya jangan dilakukan kalau mau sehat, seperti itu. Terus bagaimana biar penyeimbangnya lagi apa? Dikasih makanan-makanan yang sehat, makan buah, gitu kan? Terus makan makanan yang yang lembut-lembut, yang bisa segala macam. Demikian pula dengan hati. Di samping kita meninggalkan pantangan-pantangan yang diantara dosa-dosa tadi, kita harus asupi hati kita dengan ya vitamin-vitamin. Apa itu? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah, maka itu dengan apa? Akan menenangkan hati. Di antara zikir apa? Majelis ismu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, pada ahli ilmu juga kalau tidak mengetahui. Ya, benar. Majelis ilmu, zikir. Dan segala macam bentuk ibadah itulah zikir. Jadi segitu aja Pak. Pokoknya terapinya sama kayak seorang pasien dengan seorang dokter sama pasien, gitu aja. Yang pantangannya ditinggalkan, kemudian dikasih asupan gizinya dengan belajar, baca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain. Saya kira cukup. Ya, sudah mau waktu maghrib. Jam berapa maghrib? Jam berapa maghrib? Mungkin insya Allah saya bisa maghrib di sini. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.